Namun laporannya dianggap mustahil. Ilmuwan Eropa mentertawakannya karena yakin salju hanya ada di bintang tinggi. Setelah 2 abad berlalu, dunia akhirnya membuktikan Carsten Zone tidak berhalusinasi bahwa Puncak Jaya memang berselimut salju abadi. Gunung yang dulu diragukan justru jadi salah satu pendakian paling bergengsi di dunia. Salah satu kisah paling ikonik datang dari Reinhold Messner, pendaki legendaris Italia yang disebut banyak orang sebagai the greatest climber of all time. Pada 1971, ia berniat menaklukkan Carsten untuk versinya sendiri dari Seven Summit. Karena izin resmi sangat sulit didapat, Messner akhirnya memilih jalan gerilya dengan terbang ke Irian Jaya menggunakan kisah turis, kemudian menyelinap ke base camp dibantu warga lokal, lalu mendaki dengan cepat dan pergi sebelum aparat menyadarinya. Aksi nekat ini pun menjadi salah satu legenda terbesar dalam dunia pendakian. Bukan hanya puncak tertinggi di Indonesia, Carsten Spiderweg termasuk salah satu pendakian tersulit di dunia. Beberapa waktu lalu, Firsa Besari berhasil menaklukkannya sebagai bagian dari proyek ekspedisi antar negeri. Misi mendaki 33 gunung di 33 provinsi dengan Carsten sebagai penutupnya. Demi persiapan matang, Firsa bahkan mengambil cuti dari panggung musik pada akhir 2024. Langkah itu bukan tanpa alasan, karena Carsten menghitung kemampuan teknis tinggi agar bisa sampai ke puncak. Namun pendakian Firsa bertepatan dengan insiden tragis, di mana ketika ia dan timnya sudah kembali ke base camp Lembah Kuning, muncul kabar bahwa 2 pendaki wanita asal Indonesia, Lili Wijayanti dan Elsa Laksono, mengalami hipotermia dan penyakit ketinggian akut saat proses turun dari puncak. Naas keduanya tak sanggup bertahan di tengah ganasnya cuaca di puncak Papua dan berakhir meninggal dunia di lokasi pendakian. Memang Puncak Jaya tidak seperti pendakian hiking seperti Kilimanjaro atau Elbrus yang bisa ditempuh dengan berjalan menanjak. Carsten adalah dinding batu kapu raksasa yang mengharuskan pendaki memanjat vertikal dengan alat bantu. Saat turun pun tidak bisa berjalan, harus dengan teknik rappelling atau meluncur turun menggunakan tali di tebing yang sangat curam. Bagian paling ikoniknya adalah Tyrolean Traverse, menyeberangi jurang hanya dengan bergelantung pada satu tali. Cuacanya pun ekstrim, lembab, dingin, hujan es, salju, kabut, hingga batu super licin. Kombinasi nilai membuat Carsten ditakuti sekaligus dikagumi, menuntut teknik tinggi, persiapan matang, dan keberanian ekstra. Selain medan yang ekstrim, biaya mendaki Puncak Jaya juga luar biasa mahal. Dulu mendaki bisa trekking 5-7 hari melewati hutan Papua. Namun, jalur itu kini nyaris ditutup karena faktor keamanan dan izin yang rumit. Satu-satunya cara paling aman untuk mencapai base camp adalah dengan menaiki helikopter. Jenis yang digunakan pun helikopter high altitude seperti AS350B3E yang dikenal mahal, sulit dioperasikan dan membutuhkan pilot khusus. Lokasi Puncak Jaya juga berada di kawasan super sensitif